Jadi resistensi insulin itu artinya insulinnya tidak bekerja dengan baik. Insulinnya resisten. Dia apa-apain dia diem aja, nggak bisa keluar. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau misalnya seseorang diharuskan kerja terus setiap hari, ya misalnya terus tanpa istirahat, itu kan lama-lama kecapean. Sama juga dengan pankreas kita, kalau disuruh kerja terus, hasilin insulin, memberikan insulin ke dalam tubuh atau ke darah kita untuk mengolah gula, lama-kelamaan kan capek dia. Ya mestinya dia keluar cukup 100 aja sehari, tiba-tiba lu harus keluar 10.000 satu hari. Ya lama-lama dia capek. Nah pada waktu capek itu dia tidak bisa menghasilkan insulin yang bagus yang bisa menempel pas pada badan kita. Jadilah itu yang disebut dengan resistensi insulin. Insulin yang dihasilkan cuma nempelnya begini, bukan pap gitu ya. Sehingga kalau dia nempel di badan, di sel kita, dia menempel, reaksi itu akan keluar. Reaksi-reaksi normal yang sifatnya adalah pertahanan, pembangunan, ataupun hal-hal yang normal. Tapi kalau dia tidak bisa menempel dengan baik, disitulah dia tidak bisa melakukan fungsinya. Dan salah satu fungsinya itu adalah membuka sel untuk memasukkan gula. Saya kasih contoh nih, misalnya ada, ini sel kita, ini sel kita, ini gula. Tapi gulanya nggak bisa masuk karena selnya tidak kebuka. Ya, tetapi kalau kita berikan insulin, jadi makanan masuk, lalu insulin keluar, itu makanya insulinnya bisa membuka selnya seperti ini nih, ya, kebuka. Akhirnya apa kalau dia kebuka? Makanan tadi bisa masuk. Makanan ini bisa masuk ke dalam, ya. Kebuka dia, udah jadi normal. Gitu. Nah, kalau misalnya terus-terusan terjadi, akhirnya gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya dia jalan terus di pembuluh darah dan menimbulkan penyakit. Itulah yang disebut dengan insulin resisten. Jadi reaksi-reaksi yang baik itu juga tidak terjadi. Reaksi itu salah satu adalah membuka sel dan memasukkan gula, sumber makanan kita. Ya, jadi kalau dia tidak membuka ya kita kelaparan terus. Makanya orang diabetes itu doyan makan karena memang selnya tidak dapat makanan. Jadi lapar terus, makan-makan yang karbohidratnya tinggi dengan harapan dia bisa mengurangi rasa laparnya. Tapi kalau selnya tidak bisa masuk gula ya selnya kelaparan terus, gulanya ada di luar begitu. Itulah konsep resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini menjadi titik daripada diabetes tipe 2. Bukan insulinnya yang kurang, tapi selnya tidak bisa, si pankreas ini, si insulin ini nggak bisa nyuruh si sel buka untuk bisa masuk gula seperti itu. Ya, nah mulailah kemudian gula makin naik, makin naik, makin naik, akhirnya tinggi sekali. Dan ini menyebabkan tambah perburukan. Karena kalau gula yang tinggi, itu sel pankreasnya juga rusak. Namanya glucotoxicity, keracunan gula. Akhirnya tambah parah lagi. Tambah parah, tambah nggak bisa lagi keluar insulinnya. Lama-lama jebol. Jadi dia pingsan sama sekali, bahkan tidak bisa menghasilkan insulin. Disitulah awal pertama dari resistensi insulin yang merupakan ciri dari diabetes tipe 2.